92,4 FM Radioku Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Sya'ban adalah bulan mulia. Banyak kejadian-kejadian di bulan Sya'ban adalah pernah kami hadirkan, tak tahu di majelis ini atau di majelis yang lain. Ada firman-firman Allah yang turun di bulan Sya'ban, termasuk ayat tentang sholawat kepada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu juga turun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan agung untuk Nabi, karena di bulan itulah Nabi Allah memerintahkan kepada semuanya untuk berselawat kepada Nabi. Yang kedua adalah tentang pembersihan ahli bait Nabi, innama yuridullahu liyuthiba 'ankum rijsa ahlal bait. Itu ayat juga turun di bulan Sya'ban. Kemudian yang lainnya adalah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, adalah tentang pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah. Dan yang terpenting malah bukan yang ini. Yang penting justru masalah amalan tadi. Malah ini kisah sudah selesai ceritanya dan ayat sudah turun. Ini adalah pengagungan kepada Nabi, bahwasanya Nabi itu kalau menginginkan sesuatu Allah kabul. Karena Nabi waktu itu sholatnya itu kalau masih di Mekah itu enak. Nabi itu cerdas. Waktu di Mekah itu kiblat Nabi adalah Masjidil Aqsa. Waktu kiblatnya Masjidil Aqsa, Nabi itu pinter, seperti kebiasaan beliau cerdas. Jadi Nabi mengambil dari hijr rukun Yamani atau apa, dengan rukun yang ada Hajar Aswadnya itu kalau tidak salah. Maka di saat Nabi menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi langsung niras-niruslah sambil menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi di saat Nabi pindah ke Madinah bingung, karena beda. Masjidil Aqsa Mekah sana, Masjidil Aqsa seberang, bertentangan. Maka di saat seperti itu Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, berarti Nabi membelakangi Ka'bah. Nabi merasa tidak nyaman, menginginkan kalau seandainya kiblat itu adalah Mekah. Allah menjawab, qad nara taqalluba wajhika fis sama', aku telah melihat kegelisahan hatimu ya Muhammad, engkau menanti Jibril membawa wahyu tentang pemindahan Ka'bah, pemindahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Nah, maka Allah berkata, falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, sungguh wahai Muhammad, aku akan rubah kiblatmu itu, kiblatmu yang semula kiblat Masjidil Aqsa kepada kiblat yang tardha, qiblatan tardhaha, kiblat yang kau ridhoi. Allah, Nabi dibuat oleh Allah ridha, Nabi Muhammad dibuat oleh Allah ridha. Wala sawfa yu'tika fatardha, Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad sampai ridha. Akhirnya menghadaplah kiblat ke Masjidil Haram, sehingga ada masjid waktu Nabi sholat itu mula-mula menghadap Masjidil Aqsa, tak taunya ada perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, namanya Masjid Kiblataini. Kalau Masjid Kiblataini lihat ada dua kiblat, dua mihrab, mihrab ke Masjidil Aqsa dan mihrab ke Masjidil Haram. Ini yang kalau kita ambil, kita petik faedah dari ini adalah ini cerita, dan sudah selesai cerita itu dan menunjukkan pengagungan Nabi SAW. Tapi saya lebih penting kepada ayo di bulan Sya'ban diamalkan. Dan masalah kiblat sudah pernah kami hadirkan di At-Taqwa kalau tidak salah, panjang lebar di sana, kembali ke sana kalau diulang lagi nanti insyaallah ya, sudah jelas insyaallah. Jadi mohon amalan-amalan di bulan Sya'ban, macam-macam amalan. Adapun selama ini yang dilakukan oleh sebagian para masyayikh membaca Yasin 2-3 kali, itu adalah memang tidak pernah diajarkan Nabi SAW secara nasnya semacam itu. Akan tapi Nabi SAW mengajari agar kita melakukan satu kebaikan lalu memohon. Nah, maksudnya namanya tawasul dengan amal soleh. Kalau tidak mau Yasin satu Quran penuh juga boleh, semalam 3 kali Quran juga boleh. Jangan sampai Yasin diharamkan. Kenapa harus Yasin? Lah Yasin itu yang familiar, semua orang hafal, ya kan? Kalau coba kita sekarang baca surat Al-Maidah, grotal-gratul, enggak beres-beres ya kan? Yasin saja kan mudah. Itu katakan bid'ah, dari mana bid'ah baca Quran kok jadi bid'ah? Ini aturan siapa? Baca Yasin, kemudian setelah itu doa semoga panjang umur, semoga rezekinya luas. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Semoga dengan baca Yasin kita, Anda niatnya bukan 3 tok itu, tambah yang lainnya. Semoga anaknya yang bandel jadi bener, istrinya yang cerewet jadi solehah. Itu yang didoain semuanya. Kemudian jujur, menjaga hati kita, itu saja. Jangan sampai seolah-olah niat baik, tak taunya di balik itu ada kejelekan yang kita lakukan. Jangan sampai seolah-olah menolong, tak taunya kita mengganggu orang misalnya. Ini harus, ya, ini harus. Jadi ya Allah, sehingga saya kalau berbuat baik benar-benar karena Allah, bukan karena saya punya maksud jelek di balik itu. Oh, ini kita jaga hati kita. Jadi dalam doa
di malam itu yang banyak. Di antara yang baca Yasin, kemudian doa sebanyak-banyaknya. Karena malam itulah Allah memberikan pengampunan kepada semua makhluknya, kecuali orang yang menyekutukan Allah dan musyahin, orang yang punya kebencian. Jangan Anda membenci dan jangan Anda menanamkan kebencian. Jangan Anda membuat orang benci dengan perilaku Anda yang enggak benar tadi. Jangan Anda membenci siapapun. Agar apa? Agar di malam itu kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.